Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sobi dimanapun Anda berada. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Tentunya sehat guys. Nah, di episode kali ini, di video kali ini kami akan menyampaikan sebuah tutorial, yakni cara mudah mengajukan pengembalian barang ataupun dana ya via aplikasi Shopee. Lantas seperti apa nih Kang cara mudahnya? Nah, silahkan saja untuk ya teman-teman sobat Shopee dimanapun Anda berada mencermati dan mengamatinya secara betul-betul mulai dari awal sampai berakhirnya video ini ya, tanpa skip. Supaya apa? Supaya tidak gagal paham ya. Dan ini telah nampak terkait dengan pembahasan kita pada video kali ini tentang cara mudah mengajukan pengembalian barang ataupun dana via aplikasi ini ya, via aplikasi Shopee maksudnya. Di sini ya, teman-teman dapat mengajukan pengembalian barangnya ataupun dana dengan memilih menu dikirim ya pada layar utama dari aplikasi Shopee. Silahkan teman-teman pilihkan saja pada menu dikirim ya, pada tab saya, letaknya pada pojok kanan bawah ya. Oke, kemudian silahkan klik menu dikirim. Silahkan teman-teman pilih pesanan ya, dan pilihkan saja ajukan pengembalian, dan kemudian pilih status pengajuan. Pilih semua produk yang ingin diajukan pengembalian dan pilihkan saja untuk menu selanjutnya ya. Dan silahkan teman-teman pilihkan terkait dengan alasan. Pilihkan alasan yang sesuai. Kemudian ketika alasannya sudah dimasukkan, langkah berikutnya adalah teman-teman klik pada menu konfirmasi. Dan upload foto bukti pendukungnya, berikan informasi pada kolom keterangan jika ada. Langkah terakhir adalah silahkan teman-teman klik pada menu kirim. Untuk tutorial mudahnya silahkan teman-teman cermati ya gambar yang bergerak di bawah ini. Nah, ini ya teman-teman sudah sampai ke kirim ya. Kita lihat langkah awal sesuai dengan teori atas, tab saya ya, kemudian ini dikirim ya, kita klik di sini dan silahkan dicermati. Kemudian untuk langkah yang ketiga adalah pilihkan saja ya produk ataupun pesanan yang mau diajukan pengembalian. Di sini klik di sini ajukan pengembalian barang ya, kita klik, kemudian ini pilih status pengajuan ya. Oke, dan di sini nampak klik menu selanjutnya ya. Dan kemudian ini kita lihat langkah berikutnya, ini dia. Silahkan teman-teman masukkan alasannya apa ya. Ini ada beberapa alasan, misalkan produk cacat ataupun produk yang dikirim tidak sesuai dan sebagainya. Kemudian kita klik menu konfirmasi. Nah, di sini silahkan teman-teman upload ya terkait dengan bukti pendukung produknya yang tidak sesuai, cacat dan sebagainya. Ketika ini sudah diupload terkait dengan fotonya, silahkan teman-teman klik pada menu kirim. Gimana? Simpel ya? Oke, dan tentunya kita lanjut catatan khusus ya dalam rangka pengajuan pengembalian barang ataupun dana. Berikutnya adalah solusi yang tersedia ataupun tergantung alasan pengembalian barang ya ataupun dana yang teman-teman pilih. Nah, di sini nampak ya sebuah solusi pengembalian barang dan dana hanya dapat dipilih untuk pengajuan pembelian dengan alasan produk salah. Pertama, produk cacat. Kedua, produk tidak berfungsi dengan baik. Ketiga, produk tidak original. Keempat ya, dan yang kelima adalah produk berbeda dengan deskripsi ataupun foto. Itu bisa teman-teman mengajukan pengembalian barang ya ataupun dana. Nah, untuk produk yang berlogokan Shopee Mall, di sini ada catatan khusus ya.
teman-teman akan diminta untuk melakukan pengembalian barang kepada penjual ya. Ketika teman-teman membeli sebuah produk yang berlogokan Shopee Mall. Itu yang pertama. Dan kemudian untuk produk non Shopee Mall nih guys. Nah, teman-teman dapat menunggu ya terkait dengan respon dari penjual dalam kurun waktu 3 hari setelah pengajuan pengembalian. Jadi teman-teman klik dulu pengajuan barang ataupun dananya, kemudian menunggu respon dari penjual ya. Kurun waktunya 3 hari. Jika pengajuan disetujui oleh penjual, maka teman-teman dapat melakukan pengembalian barang ya. Jika pengajuan ini ditolak ya, maka permasalahan akan ditindaklanjuti oleh tim Shopee. Dan berikut adalah sebuah solusi ya, pengembalian barang sebagian ataupun secara keseluruhan. Tanpa pengembalian barang hanya dapat dipilih untuk pengajuan pengembalian dengan alasan semua pesanan tidak sampai ya. Produk sampai namun tidak lengkap ataupun kosong ya, hanya sebagian saja yang diterima. Produk di bawah kategori barang mudah rusak serta produk dan layanan digital. Oke. Sampai di sini bisa dipahami dan bisa diikuti? Iya, baiklah kita lanjut ya. Hasil pengajuan teman-teman akan diinformasikan melalui notifikasi aplikasi ini ya, aplikasi Shopee maksudnya, dan email yang aktif. Nah, berikut ya caranya waktu proses pengembalian barang ataupun dana. Untuk produk Shopee Mall silahkan dicermati teman-teman. Pengembalian barang ataupun dana akan diproses dalam waktu 3 sampai 5 hari kerja. Setelah apa? Setelah pesanan yang dikembalikan sampai di gudang Shopee. Kemudian untuk produk non Shopee Mall ya, pengembalian barang ataupun dana akan diproses dalam waktu 7 hari ya, sejak menginputkan resi ya, ataupun maksimal 2 hari sejak status pengiriman terkirim jika menggunakan resi dari Shopee ya. Itu sebuah waktu proses pengembalian barang ataupun dana ya via aplikasi ini. Dan tentunya ada catatan khusus ya yang perlu teman-teman perhatikan ketika mengajukan pengembalian barang ataupun dana ya. Jika teman-teman melakukan pembelian dengan voucher, teman-teman akan mendapatkan pengembalian dana sebesar harga produk ya setelah dikurangi dengan nilai voucher. Catatan pertama. Kemudian catatan yang kedua adalah teman-teman dapat mengajukan pengembalian barang ataupun dana melalui aplikasi Shopee jika pesanan teman-teman masih dalam masa garansi Shopee dan penuh dan belum memilih pesanan diterima. Ketika teman-teman sudah mengklik pesanan diterima, maka pengajuan pengembalian barang ataupun dana ini tidak dapat dilakukan. Itu ya, dan perlu diingat oleh Sobat Shopee dimanapun Anda berada. Kemudian kita lanjutkan informasi yang perlu teman-teman isi di dalam pengajuan pengembalian barang ataupun dana dapat berbeda-beda ya, tergantung alasan pengembalian yang dipilih. Contoh misalkan teman-teman tidak perlu menyertakan bukti untuk pengajuan pengembalian barang ataupun dana dengan alasan semua pesanan tidak sampai ya, dalam arti belum menerima produk tersebut ya. Kemudian kita lanjut catatan yang berikutnya, seluruh langkah-langkah pengajuan permintaan pengembalian barang ataupun dana adalah sama dan hanya berbeda dalam hal bukti pendukung.
Dan kemudian pembeli hanya dapat mengajukan pengembalian barang ataupun dana ya sebanyak 5 kali pada satu nomor pesanan ataupun orderan ya yang sama. Setelah itu tombol ajukan pengembalian akan diblokir ya, dan teman-teman tentunya akan mendapatkan sebuah notifikasi yang menyatakan bahwa pengajuan pengembalian dana ataupun barang telah mencapai batas maksimal. Dan ini perlu juga teman-teman perhatikan ya ketika melakukan mengajukan pengembalian barang ataupun dana melampaui jumlah sebanyak ini ya 5 kali pada satu nomor pesanan ya. Dan catatan yang terakhir adalah di dalam teman-teman menulis ya sebuah nominal pengajuan, pastikan ya teman-teman hanya menggunakan angka ya tanpa titik maupun koma. Seperti halnya contoh ini dia nominal ini, silakan dicermati ya. Tidak ada titik maupun koma di dalamnya. Dan maksimal sesuai dengan harga produk ya. Jika terjadi kesalahan di dalam mengajukan nominal, maka pembeli dapat melakukan konfirmasi kepada penjual melalui mediasi secara personal ya. Oke, gitu ya. Sekilas terkait dengan cara mudah ketika teman-teman mengajukan pengembalian barang ataupun dana ya via aplikasi Shopee. Akan tetapi ketika teman-teman menerima barang dari Shopee ya, khususnya ketika barangnya itu sampai dengan selamat dan sesuai dengan pesanan kita, itu tidak perlu teman-teman mengajukan pengembalian barang. Karena alasan-alasan yang bisa diterima ketika teman-teman ingin mengajukan barang adalah salah satunya ini. Produk rusak, produk cacat, produk tidak berfungsi dengan baik, produk tidak original, dan produk berbeda dengan deskripsi ataupun foto. Jadi itu ya sekilas terkait dengan pembahasan kita pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan saja nih guys, teman-teman, hadirin, sobat-sobi dimanapun Anda berada, nantikan video kami berikutnya, episode kami berikutnya dengan tema yang berbeda dan semangat yang baru tentunya. Jikalau video ini bermanfaat, silahkan saja di like dan di share ya kepada teman-teman yang memang membutuhkan video ini nih guys. Plus komentarnya ya yang positif demi kebaikan ataupun demi kemajuan video-video ataupun konten-konten edukasi kami berikutnya. Sukses selalu dan selamat sore ya. Salam dari sahabat Marketplace. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.